Dan lagi khodam leluhur ini, mereka ini bisa berbentuk seperti apa saja, tapi lebih condong biasanya itu harimau dan kakek-kakek sosoknya. Ya, itu lebih condong, lebih dominan, lebih banyak seperti itu. Kang, apakah misalnya punya khodam leluhur bisa dites, Kang? Enggak gitu. Ilmu itu bukan untuk dites. Ya, ilmu itu bukan untuk dites, untuk kesombongan. Misalnya, lu punya ilmu leluhur ya, atau khodam leluhur. Yuk kita tes kekebalan. Yuk kita tes, coba kalau lu ditabrak sama motor atau mobil atau kereta, lu mati apa kagak? Sakti apa enggak? Enggak gitu konsepnya. Jadi ilmu ini bisa terjadi saat keadaan darurat. Ya, saat keadaan darurat. Atau sewaktu-waktu saja. Tapi kalau untuk dites, nah itu nggak akan. Kenapa demikian? Karena enggan khodam leluhur ini melakukannya. Tapi ketika kalian ditantang, dihina, diancam, direndahkan, kalian udah mencoba menahan, tapi ada timbul rasa ingin melawan, nah di situ boleh. Kalian lepaskan semua yang kalian sudah tahan. Contoh, kalian udah dihina, dimaki, diancam. Nih, gue kasih peso. Katanya lu kebal, pakai ilmu leluhur. Kalian masih nahani, nggak mau, gitu kan. Tapi terus orang ini mau ngolok-ngolok kalian. Ya boleh kalian lepaskan. Entah itu kena atau tidak, atau keblek atau tidak. Itu walau alam. Tapi, kalau kalian yakin ini nggak bakal tembus, nggak bakal tembus. Karena keyakinan kalian yang bisa membuat itu terjadi. Gitu loh. Karena khodam leluhur juga mempunyai batasnya. Punya rasa kesalnya, emosinya. Contoh, kalian orangnya sabar, tapi tiba-tiba kalian tuh dibully. Rasanya pengen ngebales, pengen nonjok ibaratnya. Nah, itu pasti ada rasa kayak gitu. Nah, itu dari khodam kalian yang bangkit, yang tidak terima tuanya itu dihina atau dibully. Seperti itu. Tapi lebih bagusnya, kalau misalnya kalian dihina, dicaci, dimaki, ya kalian diam aja. Itu lebih bagus. Biarkan alam yang membalas perkataan mereka, gitu loh. Karena alam pun bisa menilai orang, ya. Alam bisa menilai orang. Karena gini loh, kalian pernah mendengar nggak atau pernah melihat nggak kejadian ketika orang itu susah meninggal? Ya, walaupun orang itu tidak punya ilmu. Katanya kalau orang punya ilmu itu susah meninggal. Nah ini orang itu susah meninggal walaupun tidak punya ilmu. Kenapa? Nah itu karena perbuatannya semasa hidupnya itu tidak baik. Mulutnya terutama. Hati-hati. Jadi ya mungkin sekarang nggak ngerasa. Tapi nanti. Ya tapi nanti. Gitu loh. Bahkan orang seperti kita ini yang menjalankan tugas seperti kita nih. Membantu orang dengan cara yang bisa kita lakukan. Gitu loh. Banyak yang membuli, banyak yang memfitnah, banyak yang berpikir jelek tentang kita. Ya kita abaikan. Gitu loh, kita abaikan. Ya nanti juga akan timbul yang dia akan rasakan ya. Karena sebenarnya nggak boleh dibuka sih seperti ini. Karena ya ujiannya kalau orang menjadi spiritual itu ya banyak hinaannya, banyak caci makinya, itu pasti banyak. Kalau kalian lulus ya insya Allah jadi. Kalau kalian nggak lulus ya nggak jadi. Gitu. Nah, balik lagi ke khodam leluhur. Nah, khodam leluhur ini ketika misalnya sudah memilih calonnya atau tuannya yang ingin didampingi, itu akan hadir ketika kalian akan lahir. Jadi gini, nah misalnya ibu kalian nih mau melahirkan kalian, itu si khodamnya tuh akan nunggu, akan hadir di situ. Nah, tapi ketika masa kandungannya kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah si khodam ini pun hadir, tapi tidak menetap, ya, tapi tidak menetap, hanya mengintip sewaktu-waktu saja datangnya. Tapi kalau ketika proses melahirkan itu akan standby di situ, akan mendoakan, akan menunggu si khodam itu. Nah, ketika lahir calonnya barulah didampingi dan tersenyumlah si khodam itu, gitu loh. Jadi ada tanda-tandanya juga. Ketika orang yang dipilih keturunannya itu biasanya ada tanda-tandanya ya kepada orang tuanya. Jadi si bayinya misalnya nih akan menjadi calon yang didampingi oleh khodam leluhur. Nah, orang tuanya ini punya tanda-tanda firasat. Pokoknya setiap orang itu berbeda yang dialami. Nah, pas lahirnya
Si Hodam ini tersenyum, berdoa, alhamdulillah, didampingilah sampai besar. Ya pokoknya nanti tingkah lakunya tuh si anak itu beda dengan anak pada umumnya. Misalnya umur setahun anak udah bisa apa, misalnya anak udah 2 tahun udah bisa apa, itu pokoknya berbeda lah. Biasanya lebih berbeda dan bisa dilihat gitu loh. Nah, ini untuk kalian yang dipilih oleh Hodam leluhur. Boleh senang dan boleh tidak senang. Senangnya ya alhamdulillah, tidak senangnya ya hati-hati. Karena Hodam leluhur itu saya balik lagi, ada yang muslim dan tidak muslim. Ya, ada yang sudah muslim, ada yang belum muslim. Nah, Kang, ciri-cirinya bagaimana sih Hodam leluhur itu hadir? Hodam leluhur itu saat ketika dia hadir, Hodam leluhur itu akan memberikan suatu simbol. Ya, suatu simbol. Bisa lewat depan, misalnya kalian posisinya lagi sila nih, atau lagi tiduran. Bisa lewat depan, belakang, itu bisa. Tapi mereka ini akan mengucapkan salam. Dan ketika misalnya kalian sedang zikir, Hodam ini akan memberikan suatu energi yang membuat Anda itu sedih. Entah itu kalian tuh tiba-tiba sedih-sedih, kenapa ya? Kok tiba-tiba pengen nangis gitu loh. Ketika kalian itu sedang posisinya zikir misalnya. Nah itu ada Hodam leluhur kalian itu yang hadir. Tapi beda lagi, misalnya kalau kalian sedang zikir, terus kalian tiba-tiba, ih kok merinding, tiba-tiba merinding, terus kok panas di pundak, terus ada rasa dingin di kaki, di telapak tangan, atau di bagian mana. Nah itu beda, itu bukan Hodam leluhur ya. Itu jin yang ada di sekitar kalian, mencoba untuk mengganggu kalian. Tapi kalau Hodam leluhur itu tidak akan. Pas hadir, salam, terus kalian itu merasa sedih. Jadi ketika kalian zikir itu sedih, kayak gimana gitu, kayak nikmat banget lah. Pokoknya beda lah. Mungkin kalian pernah mengalami hal ini. Dan untuk kalian yang pengen lagi dibahas tentang Hodam leluhur, tulis di kolom komentar apa yang harus saya bahas tentang Hodam leluhur. Kalau menarik, saya akan buatkan videonya dengan versi saya. Di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau beda versi atau beda pendapat. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.